Mari saya ajak Kejadian 29 ayat 35. Iya, 1. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Saudara, kita lihat di sini bahwa seorang anak yang diizinkan lahir dari keturunan Yakub. Kalau Anda mau perhatikan, maka Anda bisa melihat bahwa ini sebenarnya anak-anak Yakub. Kalau saya membaca Anda dari ayat 31 dan Anda akan tahu. Ya, Anda lihat ya. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Iya, kita lihat bahwa Lea tidak dicintai. Dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul, saudara ya. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Karena dia tidak dicintai oleh Yakub, tidak dicintai ya. Nah saudara, tetapi ingat, ada Tuhan yang mencintai kita. Di bagian lain mungkin kita merasa sedih, mungkin kita merasa tidak adil. Tuhan, kenapa aku kawin dan tidak dicintai? Tetapi saudara, Lea tentunya datang kepada Tuhan. Dan kemudian apa yang menjadi hal di mana Tuhan membuka kandungan Lea? Karena dia istri pertama yang diberikan oleh Laban. Iya, bapaknya kepada yang sebenarnya sih cara Laban tidak benar karena dia mau Rahel, tapi dikasihnya Lea. Jadi memang Lea bukan sesuatu yang yang diharapkan, tetapi dikatakan tipuan dari Laban ya. Laban jadi malam hari, zaman dulu malam hari gelap saudara, maka ditaruh perempuan yang bukan yang dicintai. Nah saudara, tetapi masih anaknya Laban saudara ya. Dan kita melihat di sini, di sini kalau kita mempelajarinya dari ayat 1, karena kita biasanya membaca dari ayat 1. Kita biasanya membaca dari ayat 1. Kita baca dulu ya, supaya Anda mengerti ceritanya. Karena biasanya kita baca satu pasal. Mari kita baca bersama dari ayat 1. Kejadian 29. Yakub di rumah Laban. 1, 2, 3. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihat ada sebuah sumur di padang, dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar. Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala mengulingkan batu itu dari mulut sumur. Lalu kambing domba itu diberi minum, kemudian dikembalikan batu itu lagi ke mulut sumur itu. Jadi gembala-gembala harus punya kekuatan untuk mengangkat batu itu loh saudara ya. Ya, baru bisa mendapatkan air untuk minuman domba-dombanya. Ya, gembala-gembala harus kuat ya, harus kuat. Ya, bertanyalah Yakub kepada mereka, saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Jawab mereka,
kami ini dari Haran. Lagi katanya kepada mereka, kenalkah kamu Laban cucu Nahor? Jawab mereka, kami kenal. Selanjutnya katanya kepada mereka, selamatkah ia? Jawab mereka, selamat. Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan. Iya, anak perempuan. Jadi semua sepertinya tidak kebetulan, saudara. Tapi tidak selalu yang kebetulan itu indah. Ya, kadang-kadang ada masa kita diproses, ya. Dan Anda lihat, dikatakan ternyata sementara ngomong, datanglah anak Laban itu. Anda lihat di sini. Tetapi lihat, itu datang. Kalau orang dunia bilang, wah kebetulan banget ya. Wah ini memang jodoh. Ya kebetulan banget ya. Wah ini sepertinya Tuhan sudah atur, ya kan. Atau orang bilang, wah ini benar-benar takdir, ya kan. Nah saudara, ada banyak hal bisa terjadi dalam hidup ini. Tetapi ingat baik-baik, segala sesuatu jangan sampai kita melihat hal buruknya, tapi kita lihat pengalaman-pengalaman ini akan membawa kita menjadi kuat. Kalau Yakub yang mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak enak dalam hidupnya, tetapi akhirnya seorang Yakub yang katanya penipu itu, dia ditipu lagi oleh Laban, oleh mertuanya, ya kan. Tetapi ternyata kemudian saudara, yang dia inginkan Rahel ini, ia ternyata ditukar oleh bapak, ia mertuanya, menjadi kakaknya Rahel. Nggak boleh duluan Rahel, yang harus kakaknya duluan, saudara. Tetapi ingat, apapun yang kita alami dalam hidup ini, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena Anda tahu, setelah Yakub itu keluar dari Laban, maka Yakub membawa banyak sekali ternak. Yakub membawa harta yang banyak. Yang tadinya dia lari hanya membawa makanan mungkin dan baju di badan itu, karena dia melakukan tipuan sekongkol dengan mamanya untuk mendapat pengurapan dari papanya, yang mestinya pengurapan itu bagian Esau kakaknya. Ya tetapi karena papanya udah tua, jadi ya Ishak udah tua, jadi bisa dibohongin mamanya dengan Yakub bekerja sama. Tetapi kemudian mereka ada ketakutan. Sesuatu yang kita lakukan, sepertinya karena aku sangat membutuhkan, hadirat Tuhan saya membutuhkan, pengurapan itu sebagai anak sulung, pengurapan yang datang dari Tuhan melalui bapaknya. Tetapi ternyata saudara, itu membawa dia dalam ketakutan, dikejar oleh ketakutan. Tetapi dalam ketakutan itu, dia dituntun oleh mamanya, pergilah ke paman kamu, pergilah ke tempat keluarga. Ya mamanya di sana nanti, kan di sana nanti minta menginap di sana. Tidak disangkanya ternyata anak Laban itu cantik, Rahel. Ya, mari kita lihat lagi ceritanya. Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan, anak perempuan Rahel dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub, hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah mengembalakannya lagi. Tetapi jawab mereka, kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Baru batu itu digulingkan dari mulut sumur, dan kami memberi minum kambing domba kami. Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang mengembalakannya. Ada gembala wanita, Rahel, ya. Rahel bukan kakak-kakak yang laki, tetapi Rahel. Nah, Anda lihat di sini ketika karena ada cicinya Rahel nama Lea, ya. Kita lihat ketika Yakub melihat
Rahel, anak Laban, saudara ibunya. Rahel ini rajin ya. Serta kambing domba Laban. Ia datang mendekat lalu menggulingkan batu. Jadi Yakub ia cinta dalam pandangan pertama. Langsung dia membantu Rahel ya. Anda lihat, menggulingkan batu sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel. Ya, langsung dicium. Ya, kalau di sana, wow, kaget amat dicium. Tapi memang itu adalah peraturan orang. Iya, Israel ketemu kan, iya cium karena dia saudaranya. Karena ini saudara, iya, saudara dari mamanya. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Iya, saudara ayah Rahel, jadi kakak adik ya, Rahel, dan dia adalah anak dari Ribka, saudaranya Laban, papanya ya Rahel. Maka berlarilah Rahel menceritakan kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, ya karena Ribka mamanya, mamanya Yakub menyuruh pergi ke omnya Laban di sana. Nah, saudaranya Ribka. Nah, Anda lihat di sini, saat waktu Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekat dan mencium dia. Iya, memang begitulah saudara ya. Kalau kita kasih pipi kiri, pipi kanan, lo karena keluarga atau teman dekat. Kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ikhwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku. Maka tinggallah Yakub padanya dengan genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau anak sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Jadi pertama dia bantu-bantu Rahel dulu karena dia suka sama Rahel ya. 1 bulan dia kerja, dia nyatakan dia rajin ya. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, kasihan deh saudara ya. Matanya tidak kinclong, ya kata matanya tidak belok, matanya tidak bersinar. Tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Sikapnya elok, rajin, menolong bapaknya, kasih makan domba-domba. Jadi dia cocok bagi gembala, saudara ya. Rahel sebenarnya gembala perempuan, cantik saudara, hatinya cantik. Di sini dikatakan elok sikapnya, iya, sikap yang baik, sopan dan rajin menolong keluarga, membantu keluarga. Inilah tanda-tanda ia sebagai gembala kambing domba ya, Anda lihat ya. Dan dia tunduk pada papanya yang mestinya ini kekasihnya dikasih kepada Lea kakaknya, tetapi dia sabar. Dan Anda lihat sini ya, cantik parasnya, iya cantik juga saudara. Yakub cinta pada Rahel karena cinta pada pandangan pertama ya. Sebab itu ia berkata, ya aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Oke, aku bekerja, tidak usah kasih upah, tapi kasihlah anakmu pada saya yang aku cintai, yang elok parasnya dan sikapnya yang begitu cantik ya. Dikatakan elok sikapnya, cantik parasnya. Wah, lengkap nih ya saudara ya. Kita lihat di sini. 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel anakmu yang lebih muda itu. Saud Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain.
Maka tinggallah padaku, karena Yakub rajin. Saudara, Laban ini licik juga saudara ya. Namanya Yakub menipu lagi oleh Laban. Anda lihat di sini ya. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari. Kalau Anda jatuh cinta, kalau Anda punya cinta mula-mula, kalau Anda melayani juga dengan cinta, dengan kasih kepada Tuhan, maka Anda tidak akan rasa lama. Tahu-taunya, wow, saya sudah berapa tahun ya jadi gembala perempuan. Gak berasa saudara ya, enggak berasa. Nah, bagaimana pekerjaanmu akan merasa berat kalau ada hitung-hitungan, kalau Anda mulai kehilangan kasih mula-mula, Anda tidak punya fokus, tidak punya visi, maka Anda tercemar, Anda akan rasa terlalu lama. Kok masih begini saja, dan saya cuma begini, karena Anda tidak punya kasih mula-mula. Tapi kalau Anda punya kasih mula-mula dan selalu mempunyai visi pada Tuhan, Anda tidak rasa bahwa Anda di situ karena harus mesti jadi orang hebat, jadi orang. Ini enggak, saudara. Kalau Anda mengasihi pelayanan, Anda mengasihi Tuhan, Anda mengasihi panggilanmu, Anda tidak berasa capek, tidak terasa. Nah, kita lihat sini ya. 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari. Wow, 7 tahun cuma berapa hari? Ya, kalau cuma 3 hari, kalau cuma 7 hari, ini 7 tahun hanya seperti berapa hari saja. Cuma seperti kerja 1 minggu. Karena cintanya kepada Rahel. Saya ingin bilang pada Anda, kalau Anda pelihara kasih mula-mula Anda dengan Tuhan, Anda tidak akan merasa bosan melayani. Anda tidak akan merasa perhitungan. Karena cinta mula-mula itu membuat kita tidak berasa bahwa kita sudah ada di dalam pelayanan Tuhan yang tanpa sadar sudah puluhan tahun. Kalau tidak, Anda akan mundur saudara. Anda akan mengeluh dan Anda akan bosan. Karena Anda tidak mencintai pelayanan dan tidak mencintai yang memberikan pelayanan, yaitu Tuhan. Talenta yang ada padamu adalah memelihara kasih mula-mula Anda. Sehingga dalam kehidupan sampai Tuhan panggil kita menjadi mempelai Kristus, kita tidak akan rasa bosan, kita tidak akan mengeluh. Saudara, berapa mereka bertanya, oh saudara, ada satu singer saya, dia dulu sempat jadi singer waktu saya memulai di pelayanan, itu udah 30 tahun lebih saudara ya. Dan saya pelayanan di Dwima Plaza, Mount Hermon di Dwima Plaza, dan dia menjadi singer. Dan kemarin ada satu mereka dokter datang ikut doa semalaman. Mereka berdua suami istri kerja di Amerika. Mereka sekolah 2 tahun lebih di Amerika. Mereka sudah lulus tentu S1 terus kemudian sudah jadi dokter, dan suaminya juga sudah jadi seorang yang kerja di perusahaan yang hebat. Terus kemudian mereka ditugaskan untuk belajar lagi di Amerika. Dan saudara, saya tanpa sadar tiba-tiba mereka sebut nama kota mereka, saudara, Finis, dan mereka sebut, saya keingat saudara. Saya bilang, oh saya ada dulu, dia singer, terus dia kawin, terus sudah ke Amerika, dan mereka gembala sidang di sana. Kamu kenal gak? Ternyata itu gembala sidangnya saudara. Jadi Tuhan sepertinya pertemukan saya kembali orang-orang yang sudah lama saudara, yang kemudian tanpa terasa mereka sudah lama di sana. Dan waktu mereka langsung kaget, oh itu gembala. Langsung mereka FaceTime, dan kemudian saya berjumpa dengan WL, bekas singer saya. Terus kemudian dia penyanyi yang dulu pertama menyanyikan, mereka ini menyanyi lagu saya dan rekam lagu saya. Dia menyanyi lagu saya Kasih Dari Surga. Dia sempat merekam dulu, dia penyanyi. Jadi dia merekam lagu saya Kasih Dari Surga. Nah saudara,
Dia kaget, dia lihat dan dia bilang, wah, Tante Dora, katanya, ya, wow, kok sama aja dari dulu. Sama saja dari dulu, katanya. Saudara, kenapa? Iya, dia katakan, wow, sudah lama sekali. Coba, sudah ada 30 tahun kali ya, kok masih sama? Terus kemudian dia bilang, wah, kalau datang di Amerika bilang ya, nanti bisa datang ke sini dan melayani. Saudara, hari ini pun saya ketemu orang yang sudah lama. Dia katakan habis tadi pelayanan di doa puasa nasional WBI, dan kemudian ibu-ibu itu kan pakai masker, jadi kan nggak ketahuan. Terus saat saya pimpin pujian, tentu jadi mereka bisa ngelihat saya, sehingga waktu turun dia katakan, ibu ingat saya nggak? Ingat saya nggak? Saudara, mereka sudah rasanya hebat-hebat, ya kan? Dulu saya melayani waktu mereka ya baru ya menggantikan gereja di Sawangan sana. Terus saya bilang, wow, gereja sekarang gereja itu terkenal ya, karena Pak Niko punya papa yang pegang. Terus akhirnya buat mereka Pak Rizat Solihin dan istrinya, ya kemudian bilang, ibu, nah saudara, saya berjumpa dengan mereka. Terus saya bilang, wah, luar biasa ya. Terus ketemu dengan satu lagi, dan mereka ini teman-teman lama. Bu, saya yang istrinya Pak Pendeta ini. Oh iya ya, saudara. Ya mereka kan pakai masker, jadi tidak begitu, ya, kelihatan. Wah, saya senang banget dan bisa berjumpa dengan orang-orang yang saya kenal di masa lalu. Dan kemudian saya merasakan Tuhan luar biasa. Dan satu ibu ini, dia satu istri gembala ini, dan dia katakan, Bu, kalau ke Amerika, iya, pergi ke sana, pergi ke Michigan, pergi ke itu, karena anaknya ada di sana semua, dan kawin dengan hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu kakak adik semua hamba Tuhan di sana, dan ibu bisa melayani di sana. Terus saya pikir, Tuhan kan luar biasa ya. Ini berapa orang ketemu saya dalam belum sampai seminggu, sudah berapa orang yang ingatin saya bahwa Tuhan iya merindukan saya untuk pergi kembali ke Amerika dalam pelayanan penginjilan. Dan saudara, saya merasakan bahwa Tuhan tidak melihat usia saya yang kenal mereka, dan kemudian Tuhan masih mau memakai kita. Dan saya ingat ini, ayat ini, saudara ya, ayat ini berkata bahwa tidak berasa kalau kasih mula-mula kita pada Tuhan masih terpelihara, masih terus terjaga. Anda akan tidak berasa bahwa Anda sudah usia pun Tuhan masih mau memakai kita, dan mereka masih mengingat. Sehingga tadi waktu saya melihat HP saya, ternyata Gereja Keras Katedral yang dimana saya dulu suka melayani, dan udah lama kan saudara tidak. Tiba-tiba mereka meminta pelayanan, dan saya pikir, Tuhan luar biasa. Di saat saya sudah berasa, wow, sudah, orang bilang lansia, atau orang bilang sudah stok lama, makanya udahlah nggak usah undang dia, udah stok lama nggak usah lah pakai dia, ada banyak yang lebih mudah, saudara. Tetapi Tuhan masih mau pakai kita, dan Dia memberikan kita kasih mula-mula yang terpelihara terus. Sebab itu ayat ini mengingatkan saya untuk jaga kasih mula-mula Anda. Jaga kasih mula-mula Anda supaya terpelihara, dan Anda tidak akan bosan melayani Tuhan sampai lansia, sampai di usia 90 lebih, atau Tuhan bilang 120 usia manusia. Anda masih akan terus merasakan betapa bergembiranya, betapa luar biasa. Saya pikir, Tuhan, orang-orang ini tanpa saya cari, tiba-tiba datang bilang, Bu, kabarin saya, Bu.
iya, kabarin saya. Bulan depan saya sudah berangkat ke Amerika karena anak saya mau melahirkan dan mereka adalah hamba-hamba Tuhan, punya gereja di sana. Wow, saudara, mereka menantikan di Michigan, di Chicago dan sekelilingnya Tuhan, Boston dan semua. Tuhan begitu luar biasa. Saya pikir Tuhan, ya bahkan di dekat Los Angeles, di dekat Las Vegas, ya kan, ada di situ satu kota yang dimana tadi saya katakan, dan mereka bilang, ibu nanti bisa ke Grand Canyon karena dekat situ Grand Canyon. Terus saya bilang, wah luar biasa ya Tuhan. Mari jaga kasih mula-mula kita. Jangan sampai kita merasa di masa ini kita sedang diproses untuk berasa bosan aja, ya ngapain ikut lagi doa, ngapain ikut lagi menyanyi, ngapain ikut lagi, kelamaan bosan. Saudara, jangan sampai kita bosan menantikan tujuan, iya, apa yang menjadi panggilan kita. Tuhan masih akan membuat Yakub untuk menemukan kasihnya dia. Nah, saudara, Anda perhatikan. Sesudah itu berkata Yakub kepada Laban, berikan kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktu telah genap supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. 7 tahun dia gak berasa, saudara ya. Dia tidak berasa bahwa sudah waktunya. Jadi kalau Anda tidak mikir-mikirin, Anda hanya fokus saja kepada Tuhan dan jaga cinta Anda, jaga hati Anda, jaga visi Tuhan pada Anda, visi itu jaga, dan Anda akan lihat kasih mula-mula itu masih terpelihara, dan Anda akan lihat Anda tetap semangat. Anda tetap mengalami dibuat tetap semangat. Kemarin waktu anak saya ngajak dipijit, saudara ya, dan kemudian yang tukang pijitnya yang kecapean, dia bilang, ibu, karena saya dengan anak saya, keras amat badan ibu, katanya, keras amat badannya. Kok enggak seperti orang yang di usia saya yang sudah punya cucu, yang cucu saya sudah lulus sarjana S1, saudara ya. Terus bilang seperti itu, saya tersenyum. Saya bilang memang tubuh saya harus dikirain saya ini olahragawan atau fitness, orang yang olahraga fitness, naik sepeda atau apa, saudara ya, yang rajin olahraga. Olahraga saya cuma melayani Tuhan, olahraga saya cuma menyembah Tuhan. Tetapi kemudian mereka kaget, ternyata keras begitu, sebab anak saya di sebelah, anak saya sudah punya anak, jadi saya ini punya cucu sudah besar-besar, saudara, cucu saya sudah sarjana. Tapi saya tersenyum, saudara. Kenapa? Saya tidak punya olahraga banyak, saya cuma melatih diri saya beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Jangan kehilangan kasih mula-mula. Jangan tawar hati. Jangan Anda tolak pelayanan. Anda mengasihi Tuhan. Cari Tuhan dengan talenta yang Tuhan sudah berikan pada kita. Kalau kita talenta memuji, menyanyilah bagi Tuhan. Talenta mengajarlah. Talenta untuk memberkati, untuk memberikan dana dalam penginjilan, atau talenta penginjilan, atau talenta memberkati hamba Tuhan, atau talenta membangun gereja Tuhan. Lakukan itu. Tuhan akan memberkati kita. Sekali lagi saya meneruskan ini ya. Lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Anda lihat ya, ini kelicikan Laban. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu, mengadakan perjamuan pesta bagi Yakub, yang Yakub meminta Rahel. Ternyata, tapi pada waktu malam diambilnya Leah, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia, saudara. Ini gelap gulita. Jadi mereka melakukan hubungan suami istri dengan gelap, tidak lihat bahwa ini lain mukanya yang saya cinta, saudara. Mari Anda lihat, mungkin tidak seindah pelangi ya, saudara. Akhirnya dia tidak bisa tidak, saudara. Jadi kayak orang kejebak gitu ya, kejebak.
ini ada-ada aja Laban ini ya. Mari Anda lihat ya. Lagi pula Laban memberikan Silpa budak perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Oh, terang baru kaget. Salah nih salah nih, jodoh yang salah ya. Anda lihat ya, tampaklah itu Lea. Lalu berkata Yakub kepadanya, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Esau juga sempat berkata begitu. Kenapa Yakub ini menipu saya? Ya saudara, jadi banyak yang dialami, tabur tuai banyak yang dialami. Iya, halal kalau kita nipu, kita ditipu. Kalau kita melakukan hal lain, kan kita akan alami. Tapi ingat, tetaplah pada fokus kita. Tetaplah setia, tetaplah menerima tantangan, cobaan, dan semua itu untuk melatih karakter kita, untuk menguji, ya, apakah kau tetap pada visimu. Nah, Anda lihat ya, jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Zaman kita dulu juga seperti itu. Ya, jangan dulu katanya, nggak boleh adiknya melangkahin kakaknya. Ya, orang Tionghoa dulu begitu juga, ya kan? Nah, saudara jadi bilang, ya harus dikasih ini supaya nanti kakaknya jangan sampai nggak laku katanya. Iya. Nah, saudara, ini tradisi. Maka genapilah dahulu, maka dibilang kesengsaraan Yakub double saudara. Iya, genapilah dulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja padaku 7 tahun lagi. Tapi saudara, di sini dikatakan ya, genapi 7 hari dulu perkawinanmu dengan anakku ini, baru anakku yang lain akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja. Jadi nanti bekerja lagi 7 tahun. Genaplah sudah penderitaan ya, 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan ia Rahel. Saudara, Anda perhatikan ya, mungkin Anda tidak begitu memperhatikan, tetapi Anda lihat ya, Rahel anaknya itu menjadi istrinya. 7 tahun bekerja, akhirnya dia dapat Lea, tetapi yang dia butuhkan Rahel. Tapi 7 hari kemudian barulah dia dapat Rahel, tapi dengan tanda teken kontrak. Kau tidak boleh lari setelah dapat Rahel. Jangan tinggalkan perusahaanku. Iya, jangan tinggalkan rumahku. Jangan tinggalkan pekerjaan ini. Dan teruslah 7 tahun sebagai upah dapat Rahel. Nah, Anda lihat, lagi pula Laban memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rahel anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga. Malah ia lebih cinta kepada Rahel. Dia memang cintanya Rahel, saudara, cinta pada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pada Laban 7 tahun lagi. Tidak rasa, saudara ya. Dan kita lihat di sini ayat 31 yang Anda perhatikan, karena kita membaca pasal dan mengungkapkan apa yang ada di dalam pasal itu. Ketika Tuhan, tiba-tiba ada waktunya Tuhan bagi orang yang tidak dicintai. Ya, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, perhatikan ya, bahwa Rahel, akibat dari Yakub cuma cinta Rahel, sedangkan dua-dua sudah menjadi istrinya, harus adil. Maka Tuhan berbuat baik pada Lea. Dan Tuhan tahu Rahel mendapat cinta, maka Rahel ditutup dulu kandungannya. Maksudnya bukan tidak mau memberikan,
Rahel ditutup dulu, ya. Tapi kita lihat ini ya. Dibukanya lah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Tetapi kemudian nanti Rahel akan mendapatkan, ya. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan sengsaraku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Saudara, ternyata untuk melahirkan anak, dan dia merasakan bahwa cinta suaminya akan datang pada dia kalau dia bisa melahirkan anak. Saudara ya, puji Tuhan, Tuhan pakai anak untuk dicintai. Suami yang tidak mencintai ia istri dan mengandung pula lah ia, lalu melahirkan anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak itu kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Anak kedua Simeon ya. Dapat lagi saudara ya. Mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki lagi. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat padaku. Luar biasa, karena aku telah melahirkan anak laki-laki. Melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. 3 saudara. Lewi berbicara pelayan Tuhan. Orang Lewi yang melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan, orang Lewi. Ternyata ini dikatakan pekerjaan Lewi artinya seorang laki-laki, maka yang berkata sekali ini suamiku akan lebih erat padaku. Jadi Lewi adalah tanda mengeratkan. Panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah menghubungkan. Ia terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan sesama, erat. Ya, maka orang Lewi pelayan semua apa, sebagai singer, sebagai WL, sebagai pengkhotbah atau bagian asyar atau apapun, Anda bagian pelayan Tuhan, orang Lewi, berarti hati kita adalah hati yang lapang, hati yang punya hubungan satu dengan lain untuk memiliki keterhubungan. Jadi tidak boleh orang Lewi yang membuat keretakan, perpecahan. Mari yang melayani Tuhan, orang Lewi, engkau diberikan Tuhan untuk bersyukur bahwa di sini dikatakan bahwa untuk membuat aku lebih dicintai, ya. Ini membuat aku lebih erat, membuat suamiku akan lebih erat. Jadi orang Lewi panggilan supaya Tuhan sebagai Bapa kita, ya, mari kita mempererat, ya, supaya orang Lewi, anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan ini membuat pelayanan yang membuat terhubung antara Tuhan dengan jemaat, dengan kita semua. Maka peganglah pelayanan ini dengan sungguh-sungguh, adalah supaya suamiku, ingat dikatakan bahwa Tuhan adalah mempelai laki-laki, kami mempelai perempuan. Kita sebagai mempelai Kristus, biarlah kita memiliki suatu kerinduan supaya suami kita selalu erat dengan kita. Maka Lewi ini adalah panggilan untuk keterhubungan, menjadi erat. Tapi ada lagi, maka ini Lewi udah anak keberapa nih? 4 ya. 1 kita lihat Ruben, kedua Simeon, ya. Ketiga Lewi ya. 3 Lewi, maka keempat Anda lihat. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Keempat loh laki-laki itu ya. Maka ia berkata, sekali ini aku bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Saudara, yang diceritakan ini anak Yakub yang pertama-tama dari Lea. Maka saudara,
Anda lihat di sini bahwa orang yang tidak dicintai, tetapi Tuhan memperhatikannya dan Tuhan membuka kandungannya. Dan anaknya terakhir anak itu bernama Yehuda. Ia melahirkan seorang anak. Maka ia berkata sekali ini, aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Maka Yehuda adalah hal bersyukur pada Tuhan. Sebab itu Yehuda berkata pemuji penyembah, hal yang bersyukur. Sehingga kalau Anda membaca tentang Yehuda, Anda tahu Yehuda ini bertanggung jawab. Sewaktu Yakub mengalami kesusahan dan kemudian Yusuf menjadi seorang orang kedua di Mesir, dan kemudian membuat hubungan dengan Firaun, dan kemudian dia kembali ketemu dengan keluarganya dan yang mengasihi papanya, supaya papanya tidak sedih karena Benyamin akan diambil oleh Yusuf, karena Yusuf anak dari Rahel. Yusuf dan Benyamin anak dari Rahel. Yang lain-lain, karena ada 12 anak Yakub, yang lain-lain anak dari Silpa, anak dari budak-budak yang diberikan. Tetapi saudara, sekali lagi bahwa Yusuf mencintai Benyamin, tetapi ingat Yehuda yang bersyukur itu. Dia bilang, jangan saya saja yang menjadi. Yehuda adalah seorang yang bersyukur, dan dalam segala hal dia mau menjadi orang yang bertanggung jawab. Dan ini adalah luar biasa. Mari, kalau Anda bisa bersyukur, jadilah orang yang bertanggung jawab. Sebab itu mari kita melihat di sini bahwa Ruben, Simeon, Lewi, baru keempat Yehuda. Jadi 4 ya, bukan 3, 4 Yehuda. Nah, saudara, Anda perhatikan di sini bahwa hal kita bersyukur, hal kita ini sungguh memiliki hati yang bersyukur. Kita juga adalah orang yang bertanggung jawab. Sebab itu orang yang bisa menerima keadaan apa saja dengan hati yang bersyukur. Di dalam Tesalonika, Tesalonika 5, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Tapi kalau kita mulai baca 1 Tesalonika 5 ayat 18, Anda lihat coba dari ayat 17. 1 Tesalonika 5. Ya, coba kita perhatikan. Saya membaca pada Anda dari ayat 12. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu dan memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu, supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ayat 14, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Maka ayat 15, perhatikan, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tapi usahakanlah senantiasa baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Nah, saudara, ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Saudara, ingat, Tuhan tahu masalah kita. Tuhan tahu, tetaplah berbuat baik. Tetaplah senantiasa usahakan semua yang baik. Jangan balas kejahatan. Saya percaya kalau Yehuda ini bersyukur, artinya dalam segala hal keadaan yang tidak menyenangkan, yang tidak baik pun,
Jangan kita sebel, jangan kita balas, tapi mari ajar hidup kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Maka di sini dikatakan bersukacitalah senantiasa. Jadi untuk supaya Anda menjaga hidupmu tetap memiliki satu visi pandangan pada Tuhan dan tetap merasa tidak bosan. Tetap merasa tidak bosan, tetap merasa semangat dengan panggilan Anda. Sekalipun tidak dapat bayaran, tidak dapat sanjungan, tidak banyak orang yang ikut, tetapi yang kita lakukan ini satu jiwa aja bisa bertobat. Dia katakan kalau satu orang bertobat, sisi rumah diselamatkan. Dan Tuhan katakan 2 orang sepakat meminta pada Tuhan, Tuhan menjawab. 3 orang dikatakan Tuhan hadir. Maka saya tidak peduli banyak atau sedikit orang, lakukan saja tugas kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang Lewi dan sebagai Yehuda yang bersyukur. Maka di sini dikatakan rawat hati kita dengan sukacita. Tidak berpikir duit, tidak berpikir bayaran, tidak berpikir apa yang ku dapat, tidak berpikir sesuatu, hanya mengasihi Tuhan dan menjaga visi yang Tuhan berikan, yaitu aku mau mengasihi Tuhan. Bagaimana dapat ku balas kasih Tuhan, dan selalu mau supaya bisa intim dengan Tuhan, dan supaya apa yang menjadi panggilan Tuhan pada kita itu akan membawa kita dekat pada Tuhan dan membuat kita bisa bersuka cita dalam panggilan ini. Dan ini membuat Anda tetap awet dan Anda tetap menjadi kuat. Amin. Dan kita lihat di sini bersuka cita senantiasa. Jadi jangan mikirin masalah uang, masalah pekerjaan, masalah orang-orang suka atau tidak, orang-orang senang pada kita atau tidak, orang-orang mau ikut atau tidak. Emang gue pikirin. Yang penting yang waktu Anda melayani, Anda sedang melakukan itu bagi Tuhan. Maka jaga sukacita Anda. Terus kemudian yang kedua, jaga untuk tetap mengandalkan Tuhan, yaitu tetaplah berdoa. Jangan bosan berdoa, tetap berdoa. Yang ketiga dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kehendak Tuhan, yaitu Yehuda bersyukur kepada Tuhan. Yehuda bersyukur kepada Tuhan. Apa yang menjadi masalah bebanmu, ataupun rasa tekananmu, ataupun stres berat, segala persoalanmu, jaga sukacita. Kedua, tetap serahkan pada Tuhan, berdoa. Ketiga, hati harus bersyukur saja. Kalau aku masih bisa hidup, masih bisa menjalani hidup ini, mari bersyukur saja pada Tuhan. Karena tidak selamanya masa pandemi ini akan ada lewat masa ini. Tidak selamanya masa kesusahan. Tidak selamanya Laban berbohong kepada Yakub. Ada waktunya Laban memberikan. Nah saudara, mari kita lihat di sini. Mengucap syukurlah, jaga hati yang bersyukur. Inilah yang dikatakan Yehuda. Lea bilang, aku bersyukur kepada Tuhan. Aku mau bersyukur. Maka dia menamai anak yang keempat adalah Yehuda. Dan kita tahu Tuhan bilang, dialah singa dari Yehuda. Satu profetik Yehuda adalah orang yang bersyukur, menyanyi, memuji Tuhan, dan memberikan hati kepada Tuhan dengan pujian syukur. Dan terus memberi, terus bersyukur dalam segala hal, keadaan apapun. Mari saudara, inilah yang dinamakan kepada Yehuda syukur. Maka mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan kemudian dikatakan jangan padamkan roh. Jangan tidak semangat lagi. Tetap jaga semangatmu. Dan janganlah anggap rendah kalau ada nubuatan-nubuatan.
Dan kemudian dia katakan, ujilah segala sesuatu, pegang yang baik. Uji semua dan pegang yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Maka ayat 23 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakan kami supaya sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara, bahwa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Supaya kita tetap terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan. Jangan lupa ayat firman ini, bahwa pertama dia katakan bersukacita, ya. Kedua, tetap berdoa. Ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Tuhan. Yehuda, ya. Terus kita lihat, jangan padamkan roh, 4 ya. Dan kelima, jangan anggap rendah nubuatan. Artinya ada pelayanan roh, ya. Dan keenam, ujilah segala sesuatu, tidak sembarangan telan nubuatan itu. Uji segala sesuatu. Dan ketujuh, peganglah yang baik. Terakhir, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jangan mau bergaul dengan orang-orang yang suka membawa Anda kepada kejahatan, menggosipkan, dan membuat Anda jadi sakit hati, tidak bisa bersuka cita. Banyak orang-orang berbohong, orang bilang gini, padahal enggak, dia nipu. Karena dia ya sebenarnya yang sakit hati, dan kemudian dia bilang begitu supaya orang itu tidak mau bergaul, saudara. Dan dia bilang uji segala sesuatu, dan jauhkan orang-orang yang suka melakukan ini. Karena mereka akan melakukan perpecahan, mereka akan melakukan kejahatan. Dengan itu gereja Tuhan tidak bisa bertahan. Dengan itu rumah tangga tidak bisa bertahan. Dengan itu mereka membuat suasana hubungan satu dengan lain tidak akan terhubung lagi. Karena ada orang-orang yang jahat yang ingin memecah belah. Sebab itu mari berikan diri kita untuk selalu bersuka cita. Tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Dan selalu kita berdoa, jangan bosan-bosan, dan selalu kita percaya ada anugerah, ada roh nubuatan, tetapi kita harus mengujinya dan lepaskan diri kita dari pergaulan dengan orang-orang yang jahat. Kita bukan membenci mereka, tapi menjauhi dari orang-orang. Orang jahat itu pemalas juga, saudara. Karena orang pemalas selalu berbicara tentang ada singa di sini, ada ini. Oh, nanti kamu begini. Karena dia pemalas, saudara. Jadi hati-hati, saudara. Karena kalau kau pemalas, kau bisa kalau menjadi bergaul dengan orang jahat, bukan karena dia bukan cuma dia memiliki roh dunia yang kurang ajar dan kasar, tetapi orang pemalas itu, saudara, mentransfer roh malas juga, saudara. Sehingga malas melayani, malas beribadah, malas untuk berdoa, malas untuk cari Tuhan. Banyak alasan untuk mereka jauh dari panggilan Tuhan. Mari saudara, tetaplah berdoa. Saya baru sampai dari pelayanan yang pagi-pagi sudah jalan. Pagi-pagi sudah jalan. Dan saudara, kemudian kami baru pulang jam 7 lewat, ya. Jam 7 lewat, sampai di rumah kira-kira setengah 8 ya. Setengah 8, dan saya masih mengurus suami, dan kemudian sudah waktunya masuk. Saya sebenarnya ditanya sama kantor, kan ada pelayanan masih ada? Terus saya bilang,
never give up, tetap ada. Iya, never give up. Karena pelihara, visi Tuhan pelihara, karunia Tuhan pelihara. Iya, Lewi itu saudara ya, melayani, memperhubungkan. Iya, Lewi adalah pelayanan hubungan, ya kan, menjadi erat, saudara, membuat kita erat dengan Tuhan dan bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Yehuda, Tuhan Yesus